Hai Sobat Farmasi, now you're with Podcast Cakrawala. Halo Sobat Farmasi Universitas Jember, balik lagi di Podcast Cakrawala. Di episode kemarin kita udah ngobrol bersama Biro KSK atau Biro Kesekretariatan yang menjadi salah satu kunci keberhasilan proker-proker kita. Nah, di episode kali ini kita gantian ya, bakalan ngobrol dengan departemen yang berhubungan erat dengan UKM-UKM yang ada di fakultas kita. Yap, Departemen Internal. Halo kakak-kakak, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng kita di sini. Mungkin kita say hi dulu ya ke kakak-kakak internal nih. Halo Kak Fatih dan Kak Abong. Halo. Halo juga Givari, halo Putih. Berbicara tentang departemen internal ya, departemen ini merupakan suatu departemen yang memiliki tugas untuk mengawasi dan menjalin hubungan baik bersama UKM-UKM serta seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Farmasi kita ini. Oke, seperti yang kita tahu, sudah menjadi harapan kita semuanya nih ya Kak. Kalau setiap departemen dan biro di BMF Farmasi UNEDS untuk mempunyai terobosan terbaru dari setiap departemen atau biro yang dipegang. Nah, kalau dari departemen internal sendiri, apa aja sih Kak yang baru? Oke, pertama mungkin orang-orangnya ya. Pengurusan baru pastinya juga terdapat orang-orang yang baru di departemen internal ini. Nah, lalu dari segi proker mungkin tidak jauh berbeda dari kepengurusan sebelumnya. Namun terdapat perbedaan yaitu untuk tahun ini kita mulai offline walaupun masih terbatas atau hybrid gitu ya di beberapa proker misalnya di Natalis dan pendampingan UKM. Di mana periode lalu di Sentalis masih online karena pandemi, namun tahun ini sudah secara hybrid gitu. Nah, lalu juga pada periode lalu misalnya saat UKM ada acara-acara gitu kan masih online semua ya, masih belum mendapat izin untuk acara offline. Jadi kami dari internal juga pendampingannya pun cara online juga gitu. Misal diundang untuk sambutan juga online, tapi untuk tahun ini seperti contohnya Mei lalu saat UKM Pring Kuning mengadakan acara biopori, si Abang sebagai PJ dari UKM Pring Kuning itu juga sambutannya secara offline juga di tempat acaranya berlangsung seperti itu. Luar biasa banget ya Departemen Internal periode ini. Semoga semua progres prokernya bisa dilancarkan hingga akhir ya Kak. Oke, beralih ke pembahasan selanjutnya. Jadi kan salah satu hal yang paling mencolok dari Departemen Internal adalah tanggung jawabnya untuk selalu berkoordinasi dengan setiap UKM yang ada di Fakultas Farmasi. Nah, dari Departemen Internalnya sendiri bagaimana ya Kak bisa menjaga komunikasi yang baik dengan setiap UKM? Dari internal sendiri untuk menjaga hubungan dengan UKM, tentunya kita selalu koordinasi ya melalui sosial media, khususnya WhatsApp. Jadi kalau memang ada informasi dari UNED yang masuk melalui BEM mengenai event-event UKM yang ada gitu, kita bisa sampaikan melalui penanggung jawab tiap UKM. Yang dari internal sendiri kita kan ada 4 orang yang menjadi penanggung jawab, itu udah memegang 1-3 UKM, tergantung dengan bidangnya masing-masing. Selain itu, untuk UKM-nya sendiri, jika memang ada kegiatan kayak yang udah disampaikan sama Fatih tadi, itu bisa langsung menghubungi kita untuk mendampingi mereka di prokernya mereka. Gitu. Oh iya, juga menyambung sama yang Fatih tadi, aku rasa itu bisa menjadi titik terang ya dalam periode ini karena kita kan udah mulai hybrid dan udah mulai offline. Jadi seperti di SNAT itu, contohnya kita kan ada lomba yang khusus untuk UKM, seperti menghias sekret. Nah, lomba-lomba kayak gini tuh secara nggak langsung bisa mempererat hubungan antar UKM dengan kita gitu. Karena secara lomba ini diadakan, kita tuh bisa ketemu langsung sama ketua UKM, dengan anggota-anggotanya. Kita juga mungkin yang awalnya nggak kenal, kita kenal. Bahkan kita bisa sapa menyapa. Dan bahkan aku sendiri yang awalnya aku rasa cukup ada jarak gitu ya sama cutting itu sebagai ketua UKM, ternyata enggak juga gitu. Kita malah akrab ngobrol di musola, kita akrab ngobrol di sekret. Jadi lama-kelamaan kita tuh malah makin nggak sungkan satu sama lain. Jadi aku rasa ke depannya kalau hal-hal kayak gini itu terus terjadi, nanti koordinasinya bakal lebih lancar lagi. Itu sih.
Oke, jadi memang ada perbedaan ya dari sudut komunikasinya sendiri. Kalau dulu kan masih online dan sekarang sudah offline. Mungkin kalau sekarang sudah bisa leluasa untuk komunikasi sama seluruh mahasiswa sendiri, baik itu mungkin cutting ataupun teman dari angkatan kita ataupun adik tingkat kita. Memang berasa sekali. Oke, jadi gak hanya komunikasi antar individu aja nih yang perlu dijaga. Ternyata komunikasi bersama UKM pun juga perlu dipelihara agar setiap prokernya dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab lain nih dari Departemen Internal yang masih gak jauh dari pembahasan kita sebelumnya, yaitu koordinasi dengan mahasiswa dari berbagai angkatan. Untuk itu bagaimana ya Kak cara atau strategi untuk menjalin dan menjaga komunikasinya? Apakah sama seperti komunikasi yang dilakukan dengan para UKM? Oke, kalau cara atau strategi ya tadi untuk menjaga komunikasi dengan mahasiswa di berbagai angkatan, mungkin tidak jauh berbeda dengan cara kami menjaga komunikasi dengan para UKM seperti yang telah disebutkan Abang tadi. Di sini kami membuat grup WhatsApp yang di dalamnya terdapat komting di seluruh angkatan, baik dari angkatan S1 hingga BSPA. Nah, di grup itu biasanya kami memberi info-info, misalnya info lomba, hingga saat ada kabar duka seperti itu. Dan nantinya dari komting berbagai angkatan tersebut akan dikirimkan ke grup angkatannya masing-masing. Tuh. Wah, jadi seperti itu ya cara kakak-kakak internal menjaga dan menjalin komunikasi dengan mahasiswa seluruh angkatan. Luar biasa sekali nih Departemen Internal. Asik sekali ya Kak Putri kita berbicara dengan Departemen Internal. Kemudian kita lanjut berbicara tentang 10 Stars of Pharmacist. 10 Stars of Pharmacist ini tidak bisa lepas ya dari dunia pendidikan maupun di dunia kerja. Dan alangkah baiknya dalam berorganisasi kita bisa sedikit demi sedikit mendalami karakteristik itu. Nah, kira-kira selama kakak sudah berkecimpung di BEM, khususnya Departemen Internal, nilai-nilai 10 Star of Pharmacist apa aja nih yang kakak-kakak sudah peroleh dari mengemban tugas di BEM? Oke, untuk 10 Star Pharmacy sendiri sebenarnya banyak ya yang bisa kita implementasikan waktu kita menjabat di BEM. Tapi mungkin di sini ada beberapa yang mau aku highlight, yaitu sebagai leader, sebagai communicator, dan sebagai manager. Nah, mungkin untuk leader sendiri, karena kan kita punya departemen dan biro masing-masing, dan di departemen biro itu punya proker masing-masing. Nah, kita ini sebagai kepala bidang ataupun staff itu pasti bakal menjadi koordinator ataupun ketua pelaksana. Jadi aku rasa kita sebagai leader itu nggak harus punya proker, kita juga sebagai koordinator ataupun sebagai penanggung jawab hal-hal kecil aja kita udah bisa menjadi sebagai ketua gitu, pemimpin. Dan aku juga rasa dalam BEM ini ya, kita juga bisa diajari untuk gimana mendengarkan pendapat orang lain gitu. Jadi kita bisa mencoba untuk demokrasi ya dalam suatu proker, misal kita ada perbedaan pendapat, kita juga ada selisih antara satu sama lain, diskusi ataupun apapun itu, kita sebagai pemimpin itu bakal tahu gitu loh, apa yang bakal kita lakukan kalau ada di situasi itu. Jadi secara nggak langsung memang kita bakal menjadi suatu pemimpin kalau kita jadi suatu koordinator atau ketua pelaksana dan segala macam. Lanjut ke yang kedua, selain leader, aku rasa di sini ada communicator ya. Seiring dengan leader, kita sebagai pemimpin juga harus diimbangi dengan cara komunikasi yang baik. Karena kalau kita punya komunikasi yang baik ke anggota kita nantinya bakal meminimalisir adanya miskomunikasi. Apalagi kita kan offline ya. Untungnya sekarang kita udah mulai hybrid, jadi kalau memang ada yang perlu dibicarakan secara urgent, kita bisa ketemu langsung. Nah, aku rasa di sini juga mau offline, mau online, tentunya kita penting sebagai communicator yang baik gitu. Jadi misal kita ada keinginan untuk suatu proker kita A gitu ya, kita tuh jelasin ke mereka ya benar-benar A gitu. Kalaupun mereka emang nanti nangkapnya B di tengah jalan, nah kita itu tetap ingetin dari awal kalau kita itu tujuannya ini gitu. Jadi jangan sampai kita itu berubah arah. Dan kalau mereka memang nggak berbicara ya, walaupun mereka salah paham, aku rasa nanti kita di tengah-tengah jalan kita bakal tahu gitu loh, emang ada yang miss itu di mana gitu. Dan aku rasa kita sebagai komunikator yang baik, ketika kita menemui titik itu, kita pasti bakal bisa diajarkan untuk mengontrol
anak-anak kita ya, misal kita sebagai pemimpin. Oke, lanjut. Di sini ada manajer. Kita sebagai manajer. Aku rasa mirip sebagai communicator ya. Di sini manajer itu gimana kita caranya untuk mengontrol anggota-anggota kita, entah itu kita sebagai ketua pelaksana ataupun koordinator tadi. Jadi mungkin aku di sini kan udah jadi koordinator beberapa kali, dan aku rasa memang kita punya anak buah dan anggota-anggota itu punya beda pendapat dan banyak pendapat. Aku rasa gimana caranya kita itu bisa menengahi mereka gitu, mengontrol mereka kalau memang udah situasi nggak kondusif ataupun pendapat mereka udah cukup gitu, udah buntu. Gimana kalau kita lakukan demokrasi gitu kayak vote ataupun poll. Jadi aku rasa ini semuanya mirip-mirip ya, leader, communicator, sama manager. Jadi paling kerasa ini sih, 3 hal ini. Kalau yang lain juga otomatis ada. Cuman kalau dijelasin panjang lebar ini nggak tahu makan berapa waktu. Jadi mungkin itu sih. Oke, luar biasa banget ya ini. Jadi terbukti banget ya Kak, kalau dengan berorganisasi kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dan nilai-nilai yang tentunya nanti bakal berguna banget saat kita berprofesi sebagai apoteker. Nah, ngomong-ngomong tentang profesi nih, masih kurang lengkap kalau kita nggak bahas satu hal yang selalu kita gaungkan, yaitu RUU Kefarmasian. Dari kakak-kakak nih, gimana pendapatnya tentang RUU-F untuk sekarang ini? Oke, menurut aku untuk RUU Kefarmasian yang hingga saat ini istilahnya masih digantung gitu ya, masih belum mendapat kepastian. Harapan kami mungkin bisa segera disahkan ya, mengingat bahwa bidang farmasi itu sangatlah luas, sehingga tanpa UU Kefarmasian, maka pelaksanaan tugas sebagai seorang farmasis dan apoteker dapat dikatakan masih belum maksimal gitu. Nah, dan terus akan sangat memberatkan menurut aku pribadi apoteker apabila suatu saat melakukan kesalahan karena belum adanya pedoman yang kuat dan baku yang dapat melindungi profesi apoteker tersebut. Itu sih. Nah, jadi ya harapan kami mungkin dapat segera disahkan ya untuk RUU-F tersebut. Wah, setuju banget nih sama kakak-kakak Departemen Internal mengenai RUU Kefarmasian. Semoga proses perancangannya dapat berjalan dengan lancar ya. Oke, mungkin sekian dulu ya obrolan kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Fatih dan Kak Abong dari Departemen Internal karena telah menyempatkan waktu untuk berbagi pengalamannya. Semoga kita semua bisa dapat insight dan pelajaran dari pembahasan kita tadi. Saya dan rekan saya Kak Putri pamit undur diri. See ya! Sampai di sini. See you on another episode.